Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Hesti. Selamat malam, Hesti. Ya, selamat malam, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih teringat? Mistis ya? Ada sih. Seperti apa? Kejadiannya baru tahun ini juga. Bagaimana kejadiannya? Itu kejadiannya lagi di apartemen Hesti sendiri. Jadi apartemen Hesti ada 2 lantai. Jadi waktu itu lagi kumpul di bawah semua. Tiba-tiba kakak Hesti sadar kalau Hesti ada di bawah. Tiba-tiba kakak Hesti naik ke atas. Terus di atas ada Hesti lagi gitu. Padahal dengan kamu? baju yang beda. Padahal aku di bawah. Aku di bawah gitu. Dengan baju yang beda. Terus akhirnya dikejar sampai ke kamar. Sampai akhirnya kakak aku udah kayak ini sadar kalau ini bukan aku gitu. Jadi kayak sujud, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus abis itu dia teriak, kita naik ke atas semua, hilang, nggak ada. Itu sering kejadian seperti itu? Sering, itu udah beberapa kali kejadian di apartemen Hesti sendiri. Dan memang ada yang menunggu di situ ya, sosok gaib yang tinggal di apartemen? Iya, ada. Hesti udah sempat tanya Ustadz, ada itu memang dia tinggal di situ. Jadi mau diusir pun nggak bisa. Tapi kamu nggak pernah diganggu? Alhamdulillah semenjak Hesti udah manggil Ustadz ke sana sih udah nggak ada keganjilan lagi. Paling kayak sering lewat-lewat aja gitu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga nggak ada yang lewat-lewat dan mengganggu kamu ya. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menjadi korban santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Listi. Mas Bayu. Iya. Selamat malam, Mbak Listi. Malam, Mas Bayu. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mbak Listi sehari-hari? Mami kalau di rumah emang ibu rumah tangga, terus Mami ada pekerjaan jadi tukang rias juga. Karena kan Mami memang harus cari duit sendiri ya. Beberapa orang udah sedih. Karena suami Mami kan... Iya baik, Mbak Listi tenang dulu. Apa yang mau diceritakan pada kami? Mami udah 10 tahun meninggal. Jadi kan jelas Mami harus cari duit sendiri. Harus biayain anak Mami ya. Sedangkan Mami kan jadi tukang rias. Mami punya saingan. Tukang rias juga. Mungkin dia nggak suka ngelihat Mami tuh maju kali ya. Dan dia kayaknya nyantet Mami gitu ya. Mami pernah mau berangkat ngerias, Mami sampai nggak bisa jalan. Tiba-tiba kaki Mami sakit, kepala juga sakit ya, pokoknya badan Mami udah nggak bisa bergerak aja, nggak bisa jalan untuk merias ya. Mami kan merias pengantin. Dan di situ Mami dikasih tahu sama teman Mami, dibawa ke orang pintar ya, ke daerah. Katanya Mami harus berobat di sana gitu. Nah udah gitu. Apa yang dilakukan di sana? Mami disuruh betapa di situ 1 hari 1 malam, dan Mami tuh nggak boleh makan ya. Cuman minum air putih aja. Nah Mami tuh sembuh. Taunya mungkin si orang itu mungkin tahu Mami lagi berobat mungkin ya.
Orang siapa nih maksudnya yang Iya, mengirim yang santet? tukang rias yang saingan mami itu. Mungkin dikasih tahu sama dukun yang dia minta untuk ngirim nyantet santet. mami itu ya. Setelah tahu dia jengkel. Iya, dan kayaknya mami sama dia dikerjain lagi. Apa yang dia lakukan? Di situ tiba-tiba mulut mami itu gusinya sakit ya, sampai berdarah-darah gitu. Lagi mami betapa itu. Terus mami keluar nggak kuat, dikasih tahu sama dukun yang mami minta tolong itu ya. Dia nanya, si dukun itu katanya gini, Neng mau dibalikin apa mau didiemin aja gitu. Jawaban ini. Iya, jawaban mami kan jelas jengkel gitu ya, Neng. Iya, betul. Dan di situ mami lupa kalau mami juga orang. Karena mami jengkel, mami minta dibalikin tuh. Mama minta orang itu disantet lagi, biar tujuan mami itu biar dia itu ngerasain gitu ya. Namanya orang disantet itu kayak gimana gitu. Mami cuman ke situ aja tujuannya. Mami tahu itu nggak boleh ya. Cuman karena mami jengkel, nah di situ mami dikasih sama dukun di situ. Ya udah sekarang katanya si Neng pulang aja katanya gitu. Besok ini katanya taburin aja di depan rumahnya katanya gitu ya. Apa tuh itu? Nah mami dikasih biji cabai kering gitu kan. Sepertinya itu ya. Mami tengah malam ya, mami tebarin di depan rumahnya itu. Cerita singkat ya, besoknya tuh orang itu langsung mukanya merah-merah sampai tangannya ke sini merah-merah, dia semua kayak orang kepanasan gitu ya. Karena mami kan pakai biji cabai itu. Terus? Dan sampai sekarang Mas Bayu orang itu masih seperti itu karena mami belum maafin dia gitu. Dari mana ibu tahu bahwa pelakunya orang itu? Ya kan dikasih tahu dukun itu karena memang mami sama dia sempet cekcok gitu ya. Tadinya sebelumnya gitu ya sempat berselisih paham. Karena mami nggak punya musuh lagi selain dia gitu. Tujuan Ibu Listi datang malam hari ini untuk apa? Iya Mas Bayu, pengen orang itu kembali semula lagi. Pengen dia sembuh juga? Iya, mami nggak mau dia, karena mami nggak mau ikut-ikutan dosa juga ya. Mami udah terima kalau sekarang udah. Kenapa nggak minta ke orang yang waktu itu mami datangin? Iya Mas Bayu, kalau mami balik lagi ke situ takutnya dia kan dukun. Takutnya dia takutnya malah mami disuruh disuruh yang enggak lagi gitu. Dia kan bukan, ya mami bilang dia bukan orang bener ya, dia kan dukun gitu, seorang kan dukun. Dia udah ngebantu. Iya dia kan ngebantu juga Mas Bayu, tapi kan salah. Yes. Iya, mami pengen lebih baik lagi untuk kedepannya yang penting rezeki mami masih banyak itu aja. Yang penting mami sehat. Amin. Dan mami juga pengen dia juga sehat juga. Pengen Mudah-mudahan seperti itu, iya Mas Bayu. malam hari ini Iya. kita bisa dapat solusinya ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan memang bisa terlepas dari santet-santetan ini. Iya.